Agus selaku pengamat sosial politik di Manggarai Barat yang sekarang berdomisili di Labuan Bajo. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ya, memang hari ini kan kita diajak berbicara soal BOP, ya. Pusaran isu yang menarik terakhir ini kan bicara soal ada indikasi dugaan korupsi 10 miliar. Nah, saya coba menempatkan isu ini sebagai sebuah arena, sebagai sebuah pintu masuk, kan itu. Karena korupsi itu hanya bisa terjadi menurut saya karena ada kebobrokan sistemnya, karena ada peluang di sana. Nah, apa peluangnya? Saya kira ketertutupan badan otoritas ini juga sangat memberikan peluang, kan itu. Nah, kalau tadi Pak Stanis berbicara tentang bagaimana kemungkinan BOP ini hanya lembaga kapitalis, saya lebih jauh, lebih tegas mengatakan memang sejak awal BOP ini dirancang bukan untuk kita. Kalau kita menarik jauh, saya coba membandingkan gitu. Dulu pemerintah kolonial itu sengaja membangun Bogor itu untuk melayani orang-orang Belanda yang mau berlibur gitu. Logiknya sama nih, disiapkan sebuah badan untuk membangun. Dan kapan ini dimulai? Ini kan bermula sejak Raja Arab datang ke Indonesia. Ada permintaan khusus sepertinya. Oh, kami mau bangun resort gitu. Setelah itu muncul isu wisata halal. Di dan BOP di depan berbicara soal itu. Oke, setelah itu selesai dan ternyata rencana itu tidak direalisasikan, tapi tetap yang namanya benda yang namanya BOP ini tetap bukan melayani rakyat, gitu. Dia tidak melayani rakyat. Coba kita lihat apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia mau lakukan dengan pariwisata kita? Nah, yang terjadi lah yang kita tahu, tiba-tiba ada surat keputusan tentang BOP. Jelas, saya baru lihat ada SK jelas yang menjelaskan bahwa tanahnya di mana, di hutan Bowosie seluas 400, dan itu hanya ada di Kepres. Bisa di Kepres ditulis gitu. Ini hal yang baru menurut saya gitu. Kok harus kenapa sih BOP itu tidak disuruh misalnya ini? Silakan BOP berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Kenapa harus kemudian dibuat SK dari presiden, dibuat Kepres kalau tidak salah, tentang benda di Kepres itu jelas dijelaskan bahwa tempatnya di hutan Bowosie yang 400 hektar itu, kan itu. Mungkin teman-teman belum pernah ke sana, saya sudah pernah, gitu. Saya bayangkan kalau bicara ekologi, bagaimana kemudian sumur-sumur ke depan pasti akan kering ketika ini dibabat habis. Kan itu, kita kan tidak berpikir ke sana. Nah, belum lagi ada konflik di bawah, misalkan terakhir ada keributan ada perdebatan antara masyarakat di sana bicara soal bagaimana wilayah di luar 400 hektar itu. Kan itu, dari 150 hektar yang pernah diajukan oleh pemerintah Manggarai Barat untuk alih fungsi dari lahan ini dari hutan lindung menjadi lahan pemukiman APL, yang dikasihnya 32 hektar. Berikutnya yang lainnya kan dikasih untuk program Tora kemarin di KPR itu. Terus masih ada sisa itu bagaimana? Jangan sampai begini, atas nama investasi BOP boleh merampok tanah gitu. Rakyat tidak boleh dapat tanah gitu. Itu soal keadilan. Itu yang terjadi. Itu soal keadilan. Oh, yang punya tanah siapa ini? Gitu loh. Lalu yang berikutnya begini. Ke Manggarai. Yang terakhir saya dengar mereka buat kegiatan pemberdayaan terhadap pelaku UKM segala macam gitu. Kita lucu gitu loh. Karena susah membedakan ini. Kapan sih Dinas Pendidikan bisa bekerja? Kenapa sih BOP itu rebut wilayah Dinas Pendidikan? Yang tugas melatih UKM itu kan bukan Anda gitu loh. Kementerian lain lah. Itu tugas pemerintah daerah lah gitu.
Lalu kenapa dia harus latih? Karena pelaku usaha itu harus mampu melayani tuan-tuan dia. Tuan-tuan yang dia sediakan tanah itu 400 hektar itu. Gitu. Menurut saya, mungkin saya agak bukan tidak ekstrim juga sih, agak berbeda sedikit dengan Om Stanis. Kalau Om Stanis tidak menolak harian BOP. Buat saya, udah hentikan dulu BOP ini, kita ngobrol dulu deh. Kapan kita diajak ngobrol sih bicara soal BOP ini? Tidak. Perlu nggak sih panggil semua bupatinya, panggil semua tokoh masyarakat, kita diskusi. Ngobrol nih, perlu nggak BOP ini? Terus kalau ambil 4 hektar, untuk apa tanahnya? Bagaimana kompensasi terhadap masyarakatnya? Itu kan harus dipikirkan, tidak bisa asal dicaplok ini gitu. Termasuk soal pengelolaan anggaran, dana. Kan itu, jangan sampai begini. Dana masuk misalkan ada, jangan sampai ada upaya penyogokan masyarakat dengan dana 10 miliar atau 7 miliar itu. Dengan program bantuan lah, dengan program apalah. Itu. Mau legal, mau bagaimana, tetapi logiknya yang kita periksa ini. Gitu. Saya nggak takut kehadiran BOP ini cara negara secara sistematis merampok rakyatnya. Gitu. Jangan sampai ini yang terjadi dengan kita. Makanya harapan saya dengan isu 10 miliar ini yang kemudian diubah menjadi 7 miliar itu, menurut saya ini pintu masuk. Ini pintu masuk. Artinya bisa saja dengan periksa ini, di audit ini kita akan menemukan banyak hal. Ini langkah yang bagus menurut saya. Nah, yang paling penting adalah apa yang mau kita lakukan. Itu poin apa yang mau kita lakukan. Kita kan tidak bisa hanya dengan berwacana semata, harus ada langkah konkret. Nah, buat saya yang penting sekali kita masuk lewat isu 10 miliar ini, isu korupsi ini. Nah, caranya gimana? Pekerjaan pengumpulan data, kita harus punya dong hasil audit itu. Benar nggak ada audit? Jangan sampai kan begini, ini hanya hoax. Kita bilang hoax. Ada rencana lain yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini. Isu ini dilempar supaya orang konsentrasinya ke omong 10 miliar, kaget-kaget ada tanah rakyat yang akan dirampok, atau ada pantai yang akan diprivatisasi. Kan bukan tidak mungkin. Makanya saya bilang klarifikasi dulu isu ini, betul nggak ada ini? Kalau memang ada atau indikasi ke sana. Yang kedua, kita dorong nih harus ada audit independen. Harus ada audit. Kenapa? Mungkin kita agak pantas ya, atau wajib hukum yang mencurigai lembaga-lembaga negara yang mengaudit lembaga negara lain. Apalagi kalau urusannya dengan investasi gitu. Independen. Nah, ini yang kita dorong. Nah, yang berikutnya adalah kalau lihat kondisi KPK sekarang, KPK mungkin lebih didorong hari ini kan untuk melakukan pencegahan. Yang terakhir KPK lucu juga, dia datang ke Labuan Bajo hanya pasang pelang pajak aja gitu. Saya nggak tahu gitu. Mungkin satu di KPK itu bagian dari dinas dari pemerintah Manggarai Barat, mungkin diminta bantuan untuk pasang pelang. Tapi poinnya gini, tidak selamanya KPK. Ini polisi di depan mata kita bisa. Untuk periksa, soalnya apa? Ini soal anggaran negara. Ini soal dana yang Anda gunakan bersumber dari pajak rakyat. Itu. Nah, lalu setelah ini dilakukan, perjuangan terhadap ini juga, kita bangun berapa front deh. Front hukum, front sosial, front masyarakat adat. Kita periksa. Dan ini tidak bukan hanya perlu. Oke lah, teman-teman dari kita yang dari Komodo Lawyers Club, dengan kita punya bendera-bendera hukum ya, ini pintu masuk. Ini hanya pemantik di depan, tetapi kemudian yang paling dirugikan sebenarnya ini masyarakat yang ada di sini, kita yang ada di, saya orang Mata itu, orang Kaper itu, orang Labuan Bajo yang kemudian tangkapan air dari atas itu mengairi sawahnya, itu yang dirugikan. Semua orang dirugikan dengan ini gitu. Maka diperiksa lah ini. Gitu. Maka front bersama itu penting. Tapi harus ada data dulu, pintu masuknya dulu. Dan konkret, saya bilang, hari Senin kita harus datangi BOP ini, Bapak, bukan BOP namanya, BBO. Kita datangi dia, kita minta
Betulkah ada temuan ini? Kan minta kalau dia bilang tidak ada, oke, jangan sampai dia menutupi. Kalau dia bohong, berarti kan dia melakukan kebohongan publik. Ya, sudah. Gitu. Oke, itu. Terima kasih. Pak Iron, mungkin